almarhum Gus Yin itu yang rumahnya di desa Tamanan sini. Iya, iya. Banyak sih yang pernah lihat di sebelah baratnya makam, di situ tuh emang kayak ada masjid, itu gede banget Mas. Masjid. Iya. Itu kan tempatnya pohon bambu banyak. Iya, maksudnya dimensi lainnya Mas. Iya, masjid siri istilahnya kayak gitu. Ya pada zaman dulu juga pernah bareng-bareng kesini, yaitu sama salah satu kiai juga tawasulan di sini. Sini masih belum ada ini Mas, Belum ada bangunan atap gedenya itu lampu aja belum ada. Nah di sini tuh, nah, di sebelah baratnya ini ada kayak masjid besar gitu. Nah, di situ juga itu masih apa itu ya, kayak ada semacam kayak bangunan-bangunan kuno kayak gitu Mas. Ya kayak gitu. Begini Mas. Ya, ngelihat ada sesuatu Mas. Jadi di sini ngelihat orang itu pakai, kalau itu belangkon ya. Belangkon Ya, pakai belangkon. Terus dia tuh punya apa ini namanya? Jenggot. Ya, punya jenggot. Jenggotnya panjang, orangnya itu ganteng sekali Mas. Pakai belangkonnya itu bukan belangkon seperti belangkonnya orang Jawa itu. Orang Jawa enggak, tapi belangkonnya itu kecil, hitam. Nah, kayak ada orang cemolnya. Sunda itu. Ya, ada cemolnya di belakang gitu. Jadi dia berdiri di sebelah mana? Di sebelah timurnya makam. Untuk masalah Kaliuni sendiri ini sebenarnya banyak banget misterinya Mas ya. Kalau mungkin kita bisa suatu saat kita akan ambil gambar atau video di situ, kita penelusuran di sekitar Kaliuni itu gimana Mas? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Soalnya saya yang dari Jawa aja ini Kaliuni itu sering banget saya dengar Mas. Iya. Kan bahkan di sekitar makam Kaliuni itu kan sering banyak terjadi kecelakaan gitu kan. Iya. Iya kan? Nah itu makam Kaliuni itu juga sering terdengar, wah itu benar-benar makam yang agak ada tanda kutipnya gitu, yang sering menyesatkan orang kan ya kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bersama teman-teman. Kini tadi acara dadaan, sekarang jam berapa ini? Jam setengah 2 ya. Jam 2 malam. Ini tadi acara dadaan, kita mau berziarah atau tawasulan di sebuah desa apa tadi? Desa Cangak, Kecamatan Keras ya, Kabupaten Kediri, yaitu sebuah makam Syekh Badowi. Dan
sedikit informasi bahwasanya di sini itu dulunya itu emang makam. Beliau ini merupakan orang apa ya istilahnya pesiar agama Islam. Pesiar agama Islam. Iya, zaman dahulu. Sebelum dibangun ini itu udah banyak orang-orang kesini. Nyampe orang Banyuwangi, orang Pasuruan gitu. Ya banyak yang kesini ziarah gitu. Jadi ini pembangunannya ini masih barusan ya. Iya. Ya, seperti sahabat Gembala Geni tahu, kalau makam ini berada sebenarnya tetangga desa dari rumahnya Mas Cokro ya, dari Kang Cokro ini masih tetangga desa. Jadi beliau mungkin lebih hafal seperti apa dan bagaimana makam ini dulunya sampai sekarang seperti apa. Nanti kita coba tanya-tanya ke beliau. Gimana keseruannya? Kita coba langsung ke dalam saja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat Gembala Geni Kediri. Alhamdulillah ini tadi kita sudah melakukan tawasulan di makam Syekh Baidoni. Ini seperti apa makam Syekh Baidoni ini setiap harinya seperti apa. Terus ini dulu sebelum dibangun ini kondisi bangunannya seperti apa. Ini Mas Cokro ini lebih tahu daripada kita gitu. Jadi nanti kita sedikit-sedikit ngobrol sama Mas Cokro ini ya. Karena beliau itu sudah sering kesini itu dari mulai ini masih belum dibangun sampai ini sudah dibangun kayak gini, ini beliau sering kesini. Jadi kita akan coba ngobrol-ngobrol ke Mas Cokro ini ya. Kang Cokro, ini kalau saya lihat ini bangunannya sudah alhamdulillah sudah bersih, sudah enak gitu ya. Walau apa tuh tempatnya ini sebenarnya berada di tengah-tengah pematang sawah ya. Ini masih banyak sungai juga sebelah sungai ya. Ini masih banyak tumbuhan-tumbuhan, ini pohon-pohon apa itu Pak? Pohon sengon ya. Sebetulnya ini perkebunan warga juga ya. Belakang ini masih ada tumbuhan-tumbuhan bambu gitu. Nah ini Kang Cokro, ini sebelum dibangun kayak gini, waktu pertama jenengan ke sini ini, apa sudah ada listrik atau gimana gitu Kang Cokro? belum ada. Masih belum ada listrik, penerangan belum ada ya? Belum ada sama sekali. Yang sering itu saya tuh lewatnya jalan sini Mas, baratnya sini. Itu cuman jalannya itu jalan setapak kan gitu kan. Jalan setapak. Sepeda motor bisa masuk? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Jalan ya? Iya, di situ kan ada rumah. Ya cuman satu rumah aja. Motornya itu dititipin ke situ, terus ke sininya itu jalan kaki. Dan ini juga belum ada atapnya, jadi belum ada ya? Belum ada. Ini juga belum ada. Ini masih cuman ini aja dulu awalnya itu kayak cuman batu-batu aja Mas. Setelah dibangun cuman ini apa ini namanya? Kijing ya, di Kijing. Ini masih belum dibangun juga yang ini. Terus barusan ini aja ini dibangun kayak gini, tempatnya bisa bagus ya. Juga tujuannya kan ya untuk siapa yang mau berziarah ke sini kan gitu sih Mas ya. Kira-kira ini pembangunannya ini tahun berapa? Kalau masalah tahunnya kurang tahu ya Mas. Tapi ya ini sudah cukup lama ya? Ya kemungkinan sekitar 3 tahunan lah. Oh baru 3 tahun ini ya? Baru 3 tahun. Oh. Iya. Iya. Jadi dulu ini masih berupa makam, kayak makam lama itu, cuma ada nisan batu 2 gitu, gitu ya? Dulunya kayak gitu. Batu-batu kali itu ya? Iya. Iya. Gimana Kang? Jadi ini tadi kan kita lewatnya kan lewat jalan sana ya. Itu sebelumnya itu dulu apa jalannya itu masih buntu gitu atau gimana itu? Iya, dulunya tuh di situ tuh masih buntu. Masih buntu ya? Iya, terus sama Masih sawah ya? Iya, masih sawah. Oh. Terus itu kan emang jalannya itu kan jalan ke sawah sini kan gitu kan. Terus di sini tuh dikasih jalan sama orang yang punya tanah sini. Iya. Secukupnya motor lah. Berarti itu warga sini juga menghibahkan sebagian pekarangannya juga buat lahan ini ya? Iya, gitu. Oh iya. Nah gimana Mas, kalau waktu pertama dulu ini belum dibangun itu orang-orang berziarah ke sini itu apa juga banyak itu? Banyak. Banyak ya? Iya, banyak. Dari luar kota juga ada ya? Juga ada. Dulu itu di sini tuh yang banyak itu malah orang-orang jauh Mas. Malah orang jauh? Iya. Di sini tuh ya tujuannya kan ya mungkin mempunyai istilahnya hajat apa ya, kurang tahu. Setiap orang itu kan mempunyai hajat tersendiri ya Mas ya. Kan gitu kan. Nah, di sini tuh nyampe berapa hari kadang kayak gitu. Itu bawa kendaraan besar gitu atau? Enggak. Ya kendaraan kecil aja sih, motor gitu. Ntar dititipin ke situ, di sini tuh nyampe berapa hari gitu. Kalau sekarang itu kan udah enak, jadi langsung bisa masuk kendaraan gitu kan. Iya. Kalau dulu sampai beberapa hari di sini belum ada lampu, belum ada apa itu? Ini atap juga, lantai ubin ini juga masih tanah ini ya. Iya.
ini masih tanah dulu mas, ini aja belum ada kan. Jadi itu harus hati-hati sini itu. Iya, iya. Bener-bener di tengah-tengah pematang sawah ya mas ya. Iya, Mungkin kalau dulu itu mistisnya bener-bener terasa ya. benar-benar terasa. Walau sekarang sebenarnya mistisnya juga ya cukup terasa juga sih mas. Ya masih lah. Nah, ya, Iya. namanya juga makam sih. Orang kesini kan tentunya mintanya juga bermacam-macam juga kan ya. Macam-macam tujuan kan gitu. Jadi aura negatif dan juga aura positif tentunya juga saling berdampingan ya. Iya kan gitu. Mm-mm. Apalagi kalau kita tuh ke makam kayak gini tuh kan seharusnya kita dulu hormati. Maksudnya untuk menghormati Mm. bahwa beliau ini termasuk aulia kan gitu. Ya, Jadi kalau kita ini itu di saya ini siapa? Baidowi Syekh ini Baidowi. menurut cerita-cerita ini sebenarnya dari mana ya? Kalau ceritanya itu dari mananya itu saya itu masih kurang paham sih mas ya. Hmm. Jadi asal usulnya beliau ini tuh dari mana itu saya tuh belum Belum sempat cerita Belum dari iya, kanunya ya, kan juru gitu. kuncinya atau ya kemungkinan besar ntar insya Allah ya kita bakalan nanya langsung aja lah. ada ya mas ya, juru kuncinya sini ya. Ada Mas. Kan dulunya itu kan juga yang di sini itu kan yang apa istilahnya ngeramut makam ini kan almarhum Gus Yin itu yang rumahnya di desa Tamanan sini Mas. Iya, iya. Kayak gitu. Ya, ini sahabat kembali nih. Kita tadi ke sini nih sebenarnya nggak ada niatan sama sekali mau berziarah ke makam. Tadi kita sebenarnya bercanda sih, bercanda. Kalau tadi lewat grup WhatsApp itu kita bercanda. Mas Is, saya mau ke rumah Kang Cokro. Jenengan boten nderek. Padahal saya itu sebenarnya bohongan. Tapi nggak taunya ini Kang Cokro, Mas Ismoyo ini atau Mbak Semar ini tiba-tiba sudah nyampe ke tempatnya Kang Cokro ini. Ya udah mau nggak mau saya harus tanggung jawab. Saya harus nyusul ke sana. Padahal jaraknya antara rumah Kang Cokro sama rumah saya cuma rumah Mas Is ini lumayan jauh ya Mas ya. Ya, Kalau kurang ditempuh lebih 30 30 menitan ya, 30 menitan ya, lumayan jauh juga. 30 menit itu kalau keadaan jalan sepi itu. Nah, ya alhamdulillah tadi Kang Cokro ngasih saran, ya udah nyampe sini kita ke makam dekat rumah kuai. Aku udah sering ke sana dan kita coba nanti sekalian bikin video di sana dan kita coba tawasulan di sana ya. Ya, alhamdulillah nyampe di sini enak juga ya. Gimana Mas Becil? Perasaannya gimana di sini? Adem, tentrem. Sunyi ya, soalnya sunyi, jauh ya. dari pemukiman warga juga ya. Iya, sangat tenang. Hmm. Hmm, Nah, kalau tadi rasain apa waktu meditasi tadi? apa ya? Kayak ada kayak digigit serangga gitu. Nyamuk nanti. Bukan. Iya ya. Iya. Hmm. Udah itu aja. Hmm. Kalau Mas Ismoyo sendiri ini gimana tadi Mas waktu meditasi tadi ngerasain apa aja? Kalau waktu meditasi tadi ya kayak nggak tahu ya, Mas. Waktu berdoa, waktu kita tawasul itu kayak hilang kesadaran sebentar, tapi cuma sebentar aja. Tapi nggak tahu lah itu nanti. Jadi kayak ngerasain hilang dari alam ini ya kayak Iya, kayak hilang kesadaran cuma sebentar aja. gitu gitu. Itu emangnya gimana kalau menurut Kang Cokro itu? Kalau orang isinya pikiran itu kan hatinya lepas. Pikirannya lepas, istilahnya duniawiyah itu kan Disingkirkan. Ya? disingkirkan kan gitu. Jadi dari situ itu nggak terasa kadang itu kita itu masuk ke Dimensi alam ya, dimensi lain kan gitu. Nah, bahwasanya di situ itu kadang itu ntar itu di apa diliatin kan gitu kan sama makhluk kan gitu kan, apalagi kan tempat kayak gini itu kan ya pasti banyak lah makhluk kayak gitu kan gitu. Ya nggak tahu, kurang tahu, mungkin Mbah Semar. Iya. Tadi ngeliat apa Mas? Ya, ngelihat ada sesuatu, Mas. Jadi di sini ngelihat orang itu pakai, kalau itu belangkon ya. Belangkon ya. Ya, pakai belangkon, terus dia tuh punya
apa ini namanya jenggot ya, punya jenggot. Jenggotnya panjang, orangnya itu ganteng sekali, Mas. Pakai belangkonnya itu bukan belangkon seperti belangkonnya Orang Jawa itu orang Jawa enggak, tapi belangkonnya itu kecil, Oh, yang- hitam. Oh, Nah, kayak ada orang cemolnya. Sunda itu, Bang. Ya, ada cemolnya di belakang gitu. Oh. Tuh. Jadi dia berdiri di sebelah mana ini? Sebelah timurnya makam ini. Wah, timurnya makam sini. Berarti di depan kita. Ya kurang lebihnya di sekitar sini. Iya. Nah, gimana Mas? Ini kalau menurut jenengan piyambak niku sinten niku Mas? Ya kalau dari menurut saya sendiri lah ya, ya kemungkinan itu emang Mbah Badowi. iya, insya Allahnya gitu ya, nggak tahu ya kalau menurut orang lain. Apalagi kalau di makam kayak gini tuh kan ya banyak yang bisa menyerupain beliau kan gitu kan. Betul. Kan gitu. Jadi yang kita mengambilnya yang positifnya aja gitu aja, Mas. Apalagi kita semua di sini kan untuk tawasulan nggak minta apa-apa kan gitu kan. Iya. Kan gitu. Kita cuma mencari ridhonya Gusti kan. Iya, intinya kan gitu. Iya. Kalau dari segi sirinya itu di sini tuh ya, banyak sih yang pernah lihat di sebelah baratnya makam, di situ tuh emang kayak ada masjid itu gede banget, Mas. Masjid. Iya. Itu kan tempatnya pohon bambu banyak. Iya, maksudnya dimensi lainnya, Mas. Masjid-masjid abstrak gitu. Iya, masjid siri istilahnya kayak gitu. Ya pada zaman dulu juga pernah bareng-bareng ke sini ya, itu sama salah satu kiai juga tawasulan di sini. Sini masih belum ada ini, Mas. Belum ada bangunan atap gitu ya. Jadinya itu lampu aja belum ada. Nah, di sini tuh di sebelah baratnya ini ada kayak masjid besar gitu. Nah, di situ juga itu masih apa itu ya, kayak ada semacam kayak bangunan-bangunan kuno kayak gitu, Mas. Ya kayak gitu. Begini Mas, kali kalau menurut pemikiran saya, biasanya kan dulu kalau seorang kiai itu meninggalnya kan pasti pemakamannya tidak jauh dari tempat seperti pondok atau masjid yang mungkin dibangun beliau gitu, apa ya, mungkin itu memang masjid punyaan ini ya Mbah Badowi ini atau gimana itu ya? Ya kalau itu masih kurang tahu sih, Mas. Masalahnya kayak gini, kalau kita itu melihat dari batinnya, itu kan nggak terlihat dari kasat mata kan gitu. Kan iya, jadinya kalau ya kemungkinan besar kita tuh bisa menyelusurinya itu ntar itu tanya-tanya sama orang-orang dulu, mungkin di situ baru bisa. Atau mungkin keluar semacam situs-situs Iya, seperti gitu. batu-batu kuno itu kan nanti dari pihak pemerintah kan bisa melakukan penggalian kan. Iya. Penggalian atau dilihat ini memang benar-benar ini dulu bekasnya masjid atau bekas musola atau bekas pondok, itu kan baru ketahuan kalau setelah itu ya. Iya. Jadi kan kalau memang itu Mas, kalau dari kayak kemarin yang di Wates itu kan juga pemakamannya kan juga nggak jauh, Iya. cuma berletakkan beberapa. Iya. Nah, itu kan mungkin di situ juga ada pondoknya juga kan waktu itu. Iya. Ya bersama kan gitu. Ya cuma kalau zaman dulu kan mungkin pembangunan pondok tidak secara permanen kan, tidak menggunakan batu-batu kayak gini, mungkin berupa. Iya, kemungkinan besar kayak gitu. Iya. Kalau yang ini sungai ini terkenalnya itu kan jurusan dari Kaliuni. Kaliuni berarti sebelahnya kuburan Kaliuni itu ya. Itu jurusan dari situ, Mas. Iya. Dan itu banyak orang yang apa itu ya, cerita-cerita itu kadang itu di jurusan kali ini kadang itu kayak apa ya, terdengar kayak suara apa ya, kayak itu apa, kayak ular gitu, Mas. Ular. Tadi yang saya tanyakan itu di situ, Mas ini ada jalan nggak? Jalan raya nggak? Iya. Tadi saya sempat tanya itu. Nah, itu terdengar suara dengusan.
sangat tegang saya sampai jalan ke situ kan tadi. Itu sebenarnya saya dengar suara dengusan. Jadi mendengung gitu. Nah, itu makanya tadi saya di situ tanya, Cokro itu ada jalan raya nggak ya di situ? Saya pikir kalau suara sepeda motor apa, tapi semakin saya dekati hilang. Terus saya agak menjauh dikit, ada lagi saya. Padahal itu kan sungai kan? Ya makanya itu saya apa? Pendengaran saya jelikan gitu mas. Katanya nggak ada jalan, nggak ada, cuma sungai. Jadi banyak yang cerita mas. Jadi di sekitar sungai itu sering terdengar suara ular gitu ya. Ular ya. Dulu juga ada yang pernah lihat katanya gitu. Di situ itu kayak semacam ular naga kayak gitu. Ular Mas. naga. Iya, ular naga. Ya emang kalau menurut saya sendiri sih emang ada mas di situ. Itu dua mas. Ular naga wujudnya. Ular naga wujudnya gitu. Itu kalau ular naga kalau yang digambarkan itu ular yang pakai ada sayapnya gitu atau semacam ular besar yang Ya ular besar aja mas. enggak, bukannya ada ya sayapnya itu bukan ya? Bukan. Bukan. Jadi kayak mitologi Cina gitu ya, yang Iya, ular naga hampir sama. panjang besar gitu, terus ada tanduknya gitu. Iya gitu. Emang di sini tuh ada kan, apalagi kan masih daerahnya itu kan ya kayak gini. Betul. Ya. Iya. Sebenarnya ini tempat tawasulan yang cukup enak sih, jauh dari keramaian, nyampe. Ya cuma kalau akses jalannya juga pakai mobil bisa nggak sih Kang? Nggak bisa. Sudah nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, untuk akses jalannya sendiri itu menggunakan sepeda motor, teman-teman, sahabat Gembolo Geni ya. Jadi kalau sahabat Gembolo Geni mau ke sini, monggo nanti bisa tanya-tanya untuk masalah jalannya itu di kolom komentar ya. Tanya-tanya di kolom komentar. Nanti kita jawab arah-arahnya dari mana ke mana, kita akan jawab. Terus nanti kalau ada dari sahabat Gembolo Geni yang mau naik kendaraan roda 4 itu parkirnya di mana, Mas? Kalau di sini tuh ntar itu dititipin di ini di Sebelah sebelahnya barat sini. situ ya? Iya, ada rumah di situ. Oh, di sebelah barat situ ya. Ya, jadi nanti silakan komen di kolom komentar. Kalau lewatnya itu mana-mana kita pasti akan jawab ya. Silakan nanti. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan hanya di subscribe tapi juga ditonton acara Gembolo Geni ini agar siaran ini bisa bermanfaat, tentunya bisa berfaedah buat semua golongan dan semua sahabat-sahabat Gembolo Geni semuanya ya. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ini gimana Mas? Kalau cerita mistis-mistis itu selain itu apa ada cerita lagi? Kalau mistis-mistis di sini tuh banyak, Mas. Ini kalau pengalaman dari jenengan piyambak lah. Kan sering jenengan ke sini, kadang kan juga sendiri kan, nggak sama teman-teman. Itu apa yang paling berkesan di sini itu? Di sini tuh yang paling berkesan sendiri tuh itu Mas, ada genderuwonya di sini. Allah. Jenengan pernah dilihat gitu ya? Pernah, insya Allah gitu. Terus kayak kuntilanak juga ada, pocong juga ada di sini, komplit kayaknya. Ini tadi ini. Waktu jalan ke sini tadi nih Mas. Tiba-tiba itu ayo tuh naik motor di tengah perjalanan itu nyium kayak aroma apa sih? Kembang atau minyak ya? Bunga ya. Bunga itu wangi banget. Ya, akhirnya ini sampai mutah-mutah tadi. Mutah-mutah. Itu kalau menurut jenengan itu apa Mas itu? Ya itu mungkin ini ya, kan di jalan kan juga banyak sih Mas makhluk-makhluk kayak gitu kan, kemungkinan ya. Jadi dari situ itu benturan ya. biasanya kalau orang itu benturan energi antara positif dan negatif, akhirnya jadinya yang gitu, bisa mual-mual gitu. kan gitu. Kalau dari tingkat apa ya Mas istilahnya di sini tuh kan ya kayak makhluk kayak gitu tuh kan emang banyak banget. Makanya kalau biasanya itu kan orang-orang itu sering kesini kayak gitu kan. Ya yang jelas barang-barang
kayak makhluk-makhluk kayak gitu itu kan ya banyak juga. Maksudnya itu kadang untuk mencium aroma wangian dupa wangian atau bunga kan gitu. ya. Kalau mungkin dia yang kesini paling dicari itu adalah doa kan Mas. Iya, sebenarnya gitu juga. Tapi kadang ada kalanya apa ya istilahnya mengganggu, Niatnya menyesatkan. kan gitu kan juga ada. Nah di situ makanya kita tuh kalau ke makam niatnya ligurwati aja. Maksudnya untuk menghormati, kita itu mendoakan orang yang sudah meninggal gitu aja. Nek basa Jawa niki donga tinunga. Donga tinunga. Dewi ndongakne kono Gusti Allah sing balekne tungane dhewe marang awake dhewe. Gimana, ada lagi yang mau disampaikan lagi atau Insya Allah cukup aja. cukup aja ya? Untuk masalah Kali Uni sendiri ini sebenarnya banyak banget misterinya Mas ya. Banyak banget. Kalau mungkin kita bisa suatu saat kita akan ambil gambar atau video di situ, kita penelusuran di sekitar Kali Uni itu gimana Mas? Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya. Soalnya saya yang dari Jawa aja ini Kali Uni itu sering banget saya dengar Mas. Iya. Kan bahkan di sekitar makam Kali Uni itu kan sering banyak terjadi kecelakaan gitu kan. Iya. Iya kan? Nah, itu makam Kali Uni itu juga sering terdengar bahwa itu benar-benar makam yang agak ada tanda kutipnya gitu. Yang sering menyesatkan orang kan ya kadang. Menyesatkan orang sampai masuk ke dalam gitu juga. Nah, cerita-cerita seperti itu insya Allah nanti itu adalah bonus aja, nggak usah kita nyari-nyari barang-barang kayak gitu. Kita yang penting ke makam niatnya ya ligurwati Mas ya. Iya. Ya udah cukup sekian dulu sahabat Gembala Geni. Jangan lupa ya like, komen, share, dan subscribe. Bagikan ke semua teman-teman di media-media sosial agar ini tetap bisa berlanjut dan menjadi semangat buat kami untuk membuat video-video selanjutnya. Nantikan terus tayangan kami, penelusuran kami di setiap notifikasi yang ada di HP Anda. Insya Allah kita akan terus menguak sejarah-sejarah dan misteri yang ada di kota Kediri ini, khususnya makam-makam aulia dan makam-makam para raja-raja yang ada di wilayah Kediri dan sekitarnya. Oke, sekian dulu cerita kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.